Kisah Nabi Yusuf. Kita singkirkan saja Yusuf dengan cara melemparkan dia ke dalam sumur. Yusuf sedang tidur, kemudian bermimpi seakan-akan 11 bintang dan matahari bersujud di depannya. Yakub mengizinkan Yusuf pergi bersama saudara-saudaranya meskipun dengan rasa was-was. Akhirnya mereka di sebuah sumur yang hampir kering. Setibanya di sana mereka melucuti pakaian Yusuf. Mereka mengadu, ayah, bahwa mereka telah lalai menjaga Yusuf sehingga dia mati diterkam serigala. Yusuf menangis sendirian di dalam sumur yang gelap dan sunyi, mencekam. Yusuf dapat bertahan 3 hari. Yusuf mendengarkan suara kepala kafilah menyuruh anak buahnya menurunkan ember untuk mengambil air dari dalam sumur. Begitu ember ditarik ke atas, mereka semua terkejut melihat ada anak kecil yang sedang memegang ember tersebut. Kepala kepolisian Mesir yang bernama Putifarlah yang menawari Yusuf dan berhasil membawanya pulang. Lambat laun Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan. Zulaika istri Putifar mencoba menggoda Yusuf, namun sikapnya itu bukan sikap seorang ibu kepada anaknya. Melihat Zulaika marah, Yusuf segera berlari, kemudian dia menarik baju Yusuf sehingga robek. Zulaika menunjuk Yusuf sambil berkata, "Yusuf, budak kesayanganmu, telah berbuat kurang ajar kepadaku," dan masuk ke kamar tidurku. Yusuf terkejut mendengar ucapan Zulaika. Walaupun Yusuf telah menyimpan rahasia, cerita itu telah menyebar di kota Mesir. Zulaika yang dianggap telah menurunkan martabatnya. Berbagai kecaman dan sindiran pun sampai ke telinga Zulaika. Zulaika mengadakan jamuan makan di rumahnya. Datanglah para istri pejabat dan wanita terhormat. Saling terpesonanya, tanpa sadar mereka telah melukai tangannya sendiri. Zulaika senang melihat reaksi yang timbul karena ulahnya. Zulaika bersumpah, bila Yusuf tidak mau mengikuti kehendakku, aku akan memasukkannya ke dalam penjara. Ya Allah, aku lebih suka masuk ke dalam penjara daripada harus berbuat dosa. Berbarengan dengan Nabi Yusuf dipenjarakan juga ada 2 orang pegawai istana dengan tuduhan hendak meracuni raja. "Wahai temanku," kata Nabi Yusuf, "bila engkau sudah besar nanti atau sudah bebas nanti, jangan lupa engkau menceritakan tentangku. Aku dipenjara bukan karena bersalah, tapi karena ingin menyelamatkan nama keluarga kepolisian, polisi Putifar." Raja bermimpi seakan-akan melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Pelayan itu berkata bahwa bila Nabi Yusuf dapat mengartikan mimpi raja dengan benar, kemungkinan besar raja akan membebaskannya dari penjara. Raja pun mengumpulkan para wanita yang telah menghadiri jamuan makan Zulaika. Mereka menyatakan kesan mereka tentang Nabi Yusuf. Ia melihat Nabi Yusuf sebagai orang yang cerdas, sabar, berbudi pekerti, baik dan jujur. Raja memberi tugas kepada Nabi Yusuf untuk mewakilinya dalam memimpin dan mengurus negara. Setelah acara penobatan, Raja Mesir menikahkan Nabi Yusuf dengan Zulaika yang telah menjadi janda. Putifar sudah lama meninggal ketika Nabi Yusuf di dalam penjara. Negara menghadapi masa makmur dan subur selama 7 tahun, kemudian menyusul masa pacaklik selama 7 tahun berikutnya. Negara-negara tetangga yang sedang kekurangan bahan makanan datang ke Mesir untuk meminta pertolongan dari Nabi Yusuf. "Wahai Paduka, kami adalah putra-putra Yakub yang berjumlah 12 orang. Permintaan Nabi Yusuf, mereka disuruh membawa adik yang bungsu. Maaf Paduka, ayah kami tidak akan mengizinkan karena ayah sangat sayang kepada adik bungsu kami." Mereka lalu segera pulang ke Palestina dengan membawa gandum. Mereka menyampaikan juga bahwa bila mereka datang lagi untuk memberi gandum, mereka harus mengajak Benyamin.